warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lanjutkan kembali kajian kita bersama pelajaran Al-Qawaid Al-Fiqhiyah atau hadis-hadis yang berbicara tentang Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Para ikhwah dan akhwat kaum muslimin dan muslimat serta para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sampai pada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 yaitu tentang sebuah kaidah, qaidatu yalzamu mura'atu asy-syarti qadral imkan. Qaidah yalzamu mura'atu asy-syarti qadra al-imkan. Wajib untuk memperhatikan persyaratan sebisa mungkin. Wajib untuk memperhatikan persyaratan sebisa mungkin. Baik, mungkin yang perlu untuk kita bahas terlebih dahulu adalah yang terkait dengan bunyi kaidah ini. Apa itu syarat? Apa itu syarat? Ini kata yang mungkin perlu untuk diperjelas terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan asyarat atau persyaratan? Apa ya ikhwah, para santri, apa itu asyarat? Ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wala adamun lidzatihi. Peserta luar bisa diulangi. Asyartu adalah ma yalzam min adamihi al adam, sesuatu yang kalau tidak ada itu menyebabkan tidak ada, tapi kalau ada tidak menyebabkan ada, juga tidak ada secara zatnya. Sesuatu yang kalau dia itu tidak ada maka menyebabkan tidak adanya sesuatu. Kalau dia ada tidak menyebabkan adanya sesuatu, juga tidak menyebabkan ketidakadaannya sesuatu secara zatnya. Gampang. Kalau nggak ada berarti nggak ada. Kalau ini nggak ada berarti ini nggak ada. Kalau ini ada belum tentu ada. Tapi kalau nggak ada jelas nggak ada. Tapi kalau ada belum tentu ada, belum tentu juga nggak ada. Contohnya adalah wudu, syarat sahnya sholat. Nggak ada wudu nggak sah sholat. Ma yalzam min adamihi al-adam, sesuatu yang kalau dia itu tidak ada menyebabkan tidak adanya sesuatu. Nggak ada wudu berarti nggak ada sholat. Wala yalzam min wujudihi wujudun, dan dengan keberadaannya dia itu tidak mesti sesuatu yang lain itu ada.
kalau wudhu terus mesti ada sholat? Kan orang wudhu aja kadang bisa jadi wudhu saja, nggak pengen sholat, sekedar wudhu saja. Kenapa? Ya memang nggak waktunya sholat, bisa jadi nggak waktunya sholat, dia wudhu saja. Jadi adanya wudhu nggak mesti ada sholat. Nah, nggak mesti juga tidak ada sholat, jadi bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Tapi kalau enggak ada wudhu jelas nggak ada sholat ya kan? Nggak ada wudhu jelas nggak ada sholat. Itu makna dari syarat. Bisa diulangi peserta dari luar, bahasa Indonesianya juga nggak apa-apa. Tafadhol. Ya, yang antum yang nengok ke belakang, nggak ada yang orang di belakang, paling belakang antum. Ya, diulangi lagi. Sesuatu yang kalau dia itu tidak ada menyebabkan tidak adanya sesuatu yang lain. Tapi kalau dia ada, keberadaannya itu tidak menyebabkan adanya sesuatu yang lain, juga tidak menyebabkan tidak adanya sesuatu yang lain secara zatnya. Ketidakadaannya menyebabkan tidak ada sesuatu, keberadaannya tidak menyebabkan adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu. Ya. Baik, jadi itulah syarat ayo ikhwah. Itulah syarat. Jadi kita ini di dalam bermuamalah, dalam melakukan akad, ya terkadang memasang syarat-syarat. Kadang kita ini dalam bermuamalah, apapun muamalah itu, misalnya jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, akad nikah. Nah, itu terkadang ada semacam persyaratan yang disepakati antara al-aqidan, dua orang yang menjalin akad. Ini contohnya seorang laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan mau menjalin sebuah akad, akad yang sakral, mitsaqon ghalidho, aqdun nikah. Nah, perempuan biasanya ya, perempuan mungkin memasang persyaratan, ya, dia khawatir nanti kalau sudah menikah itu terjadi apa-apa, terjadi ini, terjadi itu dan lain-lain. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dia sejak awal memasang persyaratan kepada calon suaminya itu. Mas, saya mau menikah dengan Anda, tapi dengan syarat saya jangan dibawa ke kampung Anda. Anda ini di tempat ini, di kampung ini itu pendatang. Ya, kalau saya nikah dengan sampean, bisa jadi nanti Anda pulang kampung terus saya dibawa ke sana. Wah, saya nggak bisa. Saya ini tidak bisa berpisah dari negeri Srawa tercinta ini. Nah, bapak saya, ibu saya di sini, saya adalah anak satu-satunya di sini. Ya, ini kalau saya tinggal, bapak saya, ibu saya, ya nanti nggak ada yang merawat, nggak ada yang menjaga, nggak ada yang mengasuh. Ya, jadi saya harus di sini terus, harus di Srawa terus. Ya, jadi kalau Anda mau menikah dengan saya, ya itu persyaratannya. Kalau nggak mau memenuhi persyaratan, ya nggak apa-apa, cari perempuan lain saja, masih banyak. Nah, itulah persyaratan ya ikhwan. Ini kalau ada berarti ada, kalau tidak ada berarti tidak ada. Kalau ada belum tentu ada. Nah, jadi kalau si laki-laki tadi tidak terima dengan persyaratan itu, wah nggak bisa, saya mau bawa kamu nanti kalau sudah menikah, saya akan bawa pulang kamu ke kampung halaman saya. Nah, ya berarti tidak ada pernikahan. Ya sudah, kalau memang Anda tidak mau memenuhi syarat saya, ya sudah, berarti nggak ada pernikahan.
Yani nggak ada berarti nggak ada. Ma yalzam min adamihi al adam. Tapi wala yalzam min wujudihi wujud. Nah, kalau ada persyaratan itu belum tentu juga jadi nikah ya ikhwah. Mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan tidak jadi nikah, hal-hal lain yang mungkin menyebabkan tidak jadi nikah. Nah, demikian. Ya, seputar itulah ya ikhwan. Itu gambaran persyaratan ya, gambaran persyaratan. Dalam jual beli mungkin juga ada semacam itu. Saya mau beli tapi dengan syarat ya, kasih saya waktu untuk mengembalikan, untuk membatalkan jual beli ini dalam kurun waktu 3 hari. Kasih saya waktu 3 hari. Ya, kalau ada hal-hal yang saya tidak serak terhadap barang kamu ini dan masih dalam kurun waktu 3 hari, saya boleh mengembalikannya atau saya boleh membatalkan akad ini. Nah, itu syarat juga ayo ikhwah, itu persyaratan juga. Nah, kalau memang persyaratan itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak, orang yang menjalin akad, maka ketentuannya adalah seperti yang disebutkan di dalam kaidah ini, yalzamu mura'atus syarti qadrul imkan, yaitu wajib untuk memperhatikan syarat sebisa mungkin, qadrul imkan, sebisa mungkin. Namun ayol ikhwah, tentunya persyaratan-persyaratan itu adalah tidak melanggar ketentuan syariat ya, tidak melanggar ketentuan syariat selama persyaratan-persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak itu sejalan dengan syariat, sesuai dengan syariat, tidak ada pelanggaran syariat, maka diperhatikan, maka harus dijaga, diperhatikan, diindahkan, diterapkan bersama. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manish tarata syartan laisa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Siapa yang mempersyaratkan sesuatu yang tidak ada di dalam kitabullah, maka sesungguhnya syarat itu adalah batil meskipun itu 100 syarat, meskipun itu 100 syarat. Itu makna kaidah ini ayol ikhwah. Ini makna kaidah ini. Baik. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, nah, wa Ibnul Jarud, wa Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Sulh, perdamaian, itu boleh saja antara sesama kaum muslimin kecuali perdamaian yang di situ ada unsur menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu berada pada syarat-syarat mereka. Kaum muslimin itu berada pada syarat-syarat mereka. Ya, inilah dalil atau hadis yang menjadi dasar, yang menjadi landasan kaidah yang kita sebutkan tadi. Baik, di sini juga menyinggung masalah sulh ya ikhwan, menyinggung masalah as-sulh. Maka ayul ikhwah perlu untuk disinggung juga, dibahas juga masalah sulh ini, karena ini juga berkaitan dengan persyaratan. Sulh
atau syarat suluh dan syarat ini adalah dua hal yang berkaitan. Baik, apa itu sulh ya ikhwah? As-sulhu secara bahasa maknanya adalah at-taufiqu au qat'ul munaza'ah. At-taufiqu au qat'u al-munaza'ah. At-taufiq yaitu mencari jalan tengah. Qat'ul munaza'ah ini menyudahi persengketaan. Secara syariat, sulh adalah al-aqdu alladzi yanqati'u bihi khusumatu al-mutakhasimain. Al-aqdu alladzi yanqati'u bihi khusumatu al-mutakhasimain, yaitu sebuah akad yang dengannya selesailah atau terurailah persengketaan antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Nah, yaitu sebuah akad yang dengannya tersudahi, terlerai, tertutup, ya, beres persengketaan yang terjadi antara kedua belah pihak. Nah, ini juga boleh ayoul ikhwah. Sulh ini boleh dengan apapun, dengan kesepakatan dua belah pihak yang berselisih. Nah, jadi kalau ada dua orang berselisih, maka dia boleh untuk mengadakan sulh ya ikhwan, untuk mengadakan perdamaian, untuk mencari jalan tengah, ya, menempuh jalur kekeluargaan apa saja yang mereka sepakati. Nah, untuk menyelesaikan persengketaan yang sedang mereka hadapi, selama yakni kesepakatan mereka itu tidak melanggar syariat, maka itu diperbolehkan. Sebagai contoh ayoul ikhwah, sebagai contoh, ada dua orang, ya, yang pertama si A misalnya, si A menuduh si B bahwasanya si B itu punya hutang kepada dia 5 juta. Nah, kemudian si B yang dituduh seperti itu, dia menerima dengan legowo, dengan lapang dada tuduhan tersebut. Ya, saya akui, saya memang pernah punya hutang kepadamu 5 juta. Nah, tapi kamu sudah tahu sendiri kondisi saya ini jatuh miskin, saya ini bangkrut. Jangankan untuk bayar 5 juta, lawang saya untuk makan sehari-hari aja kesusahan. Memang dulu saya berada, tapi sekarang sudah tidak berada. Akhirnya mereka berunding, mereka berbincang-bincang, mereka bermusyawarah. Terus gimana ini? Penyelesaiannya gimana? Ya, kalau boleh saya mau minta kepada Anda 2.500.000 saja. Saya diberi diberi kesempatan, diberi keringanan untuk membayar hanya 2.500.000 saja. 2.500.000. Bentar, saya pikir-pikir dulu. Setelah dipikir, nah, akhirnya apa? Oh ya sudah, saya bebaskan sebagian. Nah, 2,5 juta saya bebaskan. Jadi kamu bayar hanya 2,5 juta saja. Dah ya, selesai ya masalah kita. Baik, selesai, sulh. Nah, jadi munaza'ah atau persengketaan yang terjadi di kalangan mereka selesai. Contoh lain lagi, misalnya ada orang si C menuduh D, si C menuduh D bahwasanya D itu punya hutang kepada dia, ya, 10 juta misalnya, punya hutang kepada dia 10 juta.
D mengakui dengan legowo, dengan lapang dada, ya saya memang pernah punya hutang kepadamu, tapi saya jujur saja, saya angkat tangan nggak bisa bayar, saya angkat tangan nggak bisa bayar, saya nggak punya apa-apa. Nah, kalau kamu mau saya akan bekerja di tempat kamu selama 1 tahun, tidak usah digaji lah, kerjaan saya itu anggaplah sebagai pelunasan hutang saya ya, kerjaan saya ini selama 1 tahun ini nggak usah digaji. Nah, anggaplah itu sebagai pelunasan hutang saya. Kamu bisa kerja apa? Apa saja bisa saya. Nah, jadi satpam saya bisa, jadi petugas kebersihan bisa, nah jadi tukang ketik juga bisa, terserah. Nah, mau jadi apa namanya, penyaji makanan di rumah makan, nah terserah kamu mau gunakan saya untuk apa. Saya bisa ini, saya bisa itu. Nah, serabutan yang penting pekerjaan yang serabutan. Kalau pekerjaan yang butuh keahlian khusus saya nggak bisa. Kalau 1 tahun kurang, nah 1,5 tahun saja gimana? Ya baiklah, nggak apa-apa 1,5 tahun. Nah, nggak digaji 1,5 tahun, nggak digaji, tapi hutangnya dianggap lunas. Hutangnya dianggap lunas, 10 juta itu dianggap lunas. Nah, ini juga diperbolehkan oleh ikhwah. Contoh yang tidak diperbolehkan bagaimana? Sulah yang tidak diperbolehkan, misalnya si A menuduh si B, punya hutang 2.500.000, B kamu punya hutang kepada saya 2.500.000. Nah, si B mengingkari itu. Wah, kalau mengingkari ini, dituduh dan mengingkari ini repot ya urusannya. Kalau tadi itu gampang, yang dituduh itu manggut-manggut saja, legowo, lapang dada, itu selesai masalah. Nah, tapi ini dituduh mengingkari. Kapan saya hutang kepada kamu 2.500.000? Saya nggak pernah hutang kepada siapapun, saya itu anti hutang. Kayaknya kamu mimpi deh, mungkin kamu mimpi. Nah, pernah saya berhutang kepadamu dalam mimpi mungkin. Enggak, saya yakin-yakinnya kamu mimpi, kamu berhutang. Saya yakin-yakinnya kamu berhutang kepada saya 2.500.000. Saya juga yakin bahwasanya saya tidak pernah hutang kepada kamu. Nah, katanya begitu. Akhirnya nggak ada penyelesaiannya ya ikhwan. Nah, nggak ada penyelesaiannya. Maka ditutuplah permasalahan itu. Si mudda'a alaihi menyampaikan usul, menyampaikan saran kepada si mudda'i, gini ajalah, daripada kita ribut-ribut nggak ada penyelesaiannya, bagaimana kalau saya kasih kamu duit 1 juta saja dan masalah kita tutup, selesai, dianggap selesai ya. Nah, 1 juta. Setelah dipikir, akhirnya dia mau, ya sudah, daripada kita nggak ada selesainya, nggak ada ujungnya seperti ini, dah, ya sudah, bayar 1 juta kepada saya. Nah, ini bisa jadi boleh, bisa jadi tidak, ayo ikhwah. Boleh kalau si mudda'i yakin dengan tuduhannya dan si mudda'a alaihi juga yakin dengan pengingkarannya. Jadi si mudda'i itu memang benar-benar yakin si mudda'a alaihi itu pernah pinjam uang kepada dia, yakin si yakin-yakinnya, dan mudda'a alaihi juga yakin si yakin-yakinnya bahwasanya dia tidak pernah pinjam. Nah, tidak pernah pinjam. Jadi itu boleh ayo ikhwah. Jadi mereka sama-sama berjalan di atas keyakinan mereka. Terus karena keyakinan yang berbeda ini nggak ketemu ini. Nah, 2 keyakinan yang berbeda ini nggak bisa ditemukan. Akhirnya mereka menempuh jalan tengah. Itu boleh ya ikhwan. Nah, yang nggak boleh bagaimana?
jika salah satu dari mereka, entah si mudda'inya atau si mudda'a alaihinya itu tidak meyakini apa yang diucapkan. Si mudda'i itu sebenarnya cuma buat acara saja. Dia menuduh si B tadi, hei kamu punya utang kepada saya 2.500.000, itu sebenarnya bukan apa? Bukan dibangun atas apa-apa ya kawan. Dia tidak membangun ucapannya itu yakni di atas yakni apa-apa. Ya dia sekedar melontarkan tuduhan begitu saja. Nah, dia sekedar melontarkan tuduhan saja. Kemudian si B mudda'a alaihi karena nggak mau ribut-ribut, dia mengusulkan sudah saya bayar 1 juta aja ya, saya kasih kamu 1 juta dan urusan kita selesai. Ya sudah. Nah, dasar kamu 2.500.000 minta 1 juta. Nah, ya sudah nggak apa-apa, saya baik hati. Akhirnya dikasih 1 juta, selesai. Nah, nyampe rumah si mudda'i tadi kipas-kipas pakai duitnya, lumayan. Nah, dapat 1 juta. Nah, padahal dia itu apa? Dia itu hanya sekedar bikin acara saja, bikin tuduhan, yang dia membuat tuduhan. Padahal nggak ada. Dia juga yakin ya, kawan. Dalam hatinya dia itu yakin dia itu nggak pernah minjami apa 2,5 juta itu nggak pernah ada ini akad hutang piutang. Dia yakin juga nggak ada akad hutang piutang, tapi dia sekedar ngaku-ngaku saja ya kawan. Dapat 1 juta kan lumayan. Nah ini nggak boleh sulah yang semacam ini. Atau mudda'a alaihi yang tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan. Nah, atau tidak, ucapannya itu jelas-jelas bertentangan dengan kenyataan yang dia ketahui. Misalnya kenyataan dia itu memang hutang, kenyataannya si mudda'a alaihi itu memang benar-benar berhutang 2.500.000. Ini tuduhannya si A itu benar kepada dia, dan dia meyakini dalam hati bahwasanya 2.500.000 itu memang pernah dia hutang. Nah, tapi dia berkata, berlagak kayak nggak pernah hutang. Kapan saya hutang kepada kamu? Nah, barangkali kamu cuma mimpi saja. Nah, akhirnya dia ngotot dengan ucapannya seperti itu, bisa acting pura-pura lupa, pura-pura nggak hutang ya kan? Acting pura-pura yakni nggak hutang sama sekali, dengan penuh keyakinan ya, dengan wajah yang meyakinkan bahwasanya dia tidak pernah hutang, padahal dalam hatinya dia meyakini bahwasanya dia memang pernah berhutang. Akhirnya masalah nggak bisa diselesaikan. Terus dia mengusulkan, bagaimana kalau saya bayar 1 juta dan masalah kita selesai. Saya kasih 1 juta ya, masalah kita selesai. Ya sudah, daripada ribut-ribut sama kamu, nah, mending saya ikhlaskan yang 1,5 juta. 1 jutanya sini. Nah, 1,5 juta sudah urusan kamu dengan Allah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia membayar 1 juta. Nah, selesai urusan. Nyampe rumah si mudda'a alaihi ketawa, glak, hahaha. Dia mudah dibohongi ya. Lumayan, hutang saya 2,5 juta ya, saya cuma bayar 1 juta. Nah, masih untung 1,5 juta saya untung 1,5 juta. Nah, ini nggak boleh ya, sulah yang semacam ini tidak diperbolehkan. Jadi kembali kepada hadis ini ya ikhwan, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Nah, sulh itu boleh. Nah, ini kesepakatan apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim, dua pihak yang berakad, itu boleh saja dengan model apa saja, asalkan tidak ada unsur penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Baik. Wal muslimuna ala syurutihim, yakni bagian hadis yang kedua adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin itu berada pada syarat-syaratnya. Ini artinya mereka itu selama membuat persyaratan-persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi contohnya di awal, maka persyaratan-persyaratan itu wajib untuk diperhatikan, diindahkan, dilaksanakan selama tidak ada apa?
penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Nah, man ishtarata syartan laisa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Siapa saja yang mempersyaratkan sesuatu yang tidak ada di dalam kitabullah, maka persyaratan itu adalah batil meskipun itu adalah 100 syarat. Nah, dari sini ayol ikhwah ada poin-poin yang disepakati oleh para ulama bahwasanya itu adalah persyaratan yang wajib diindahkan. Nah, dan juga ada poin-poin yang disepakati oleh para ulama bahwasanya itu adalah persyaratan-persyaratan yang tidak boleh diindahkan. Nah, dan ada pertengahan antara keduanya, yaitu apa? Ada pertengahan antara keduanya, yaitu apa? Diperselisihkan apakah itu masuk yang harus diindahkan ataukah yang tidak boleh diindahkan. Saya ulangi ayol ikhwah, yakni dari kaidah ini, dari hadis ini, bahwasanya membuat persyaratan-persyaratan, kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah akad itu adalah boleh, kecuali yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Rinciannya adalah sebagai berikut. Satu, ada poin-poin yang disepakati bahwasanya itu adalah harus diindahkan, persyaratan-persyaratan itu harus diindahkan. Kedua, poin-poin yang disepakati bahwasanya persyaratan itu tidak boleh diindahkan, tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh diterapkan. Dan yang ketiga adalah poin yang diperselisihkan oleh mereka. Ini masuk kemana? Masuk yang harus diindahkan atau yang tidak boleh diindahkan? Ini khilaf yang sangat tajam, yakni di kalangan yakni para ulama. Baik, poin yang disepakati oleh para ulama ayul ikhwah bahwasanya itu wajib diindahkan. Persyaratan-persyaratan yang wajib diindahkan disepakati oleh para ulama bahwasanya itu wajib diindahkan. Ya, yaitu persyaratan yang yakni syurutun muwafiqatun limaksudil aqdi au maqsadis syar'i. Itu yang pertama ya. Syurutun muwafiqatun limaksudil aqdi au maqsadis syar'i, yaitu persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan tujuan akad atau sesuai dengan yakni maqasidus syariah, sesuai dengan ketentuan syariat, maksud yang hendak dicapai oleh syariat. Ini disepakati ya, ini disepakati. Apa saja contohnya ayol ikhwah? Seorang wanita misalnya berkata kepada calon suaminya, Mas, mohon maaf ya, saya dulu itu sudah pernah menikah sebelum ini, kemudian saya cerai dengan suami saya. Nah, ya karena ada hal yang nggak beres lah di pernikahan saya dengan suami saya dulu itu. Nah, saya trauma mau menikah lagi itu. Saya trauma mau nikah lagi. Ya, tapi kalau sampean mau menikahi saya ya nggak apa-apa, tapi saya mau mengajukan syarat. Nah, pergauli saya nanti dengan baik ya Mas ya. Nah, ya pergauli saya dengan baik. Saya nggak bisa Mas, saya trauma kalau hidup sama laki-laki yang yakni dikit-dikit mukul, dikit-dikit nendang, dikit-dikit yakni berkata-kata kasar. Saya trauma. Nah, ini saya mau nikah dengan sampean tapi dengan syarat pergauli saya dengan ma'ruf, pergaulan yang baik. Nah ini syarat sesuai dengan akad ya ikhwan. Memang akad ketika itu memang seperti itu. Tujuannya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini pergaulilah para wanita itu dengan pergaulan yang ma'ruf, dengan cara yang baik, sesuai dengan akad. Memang akad nikah itu tujuannya untuk seperti itu. Nah, apalagi Mas,
sampean ini kan sudah punya istri, terus sekarang mau memperistri saya. Nah, saya itu juga pernah hidup dalam poligami. Sebelum ketemu sama sampean ini saya juga pernah dipoligami. Tapi suami saya yang mempoligami saya itu nggak adil. Nah, itu yang membuat saya akhirnya berpisah dengan dia. Sekarang Anda mau mempoligami saya, ya saya mengajukan syarat. Anda harus menafkahi saya sama dengan nafkah-nafkah yang Anda berikan kepada istri yang lain. Nah, Anda harus adil. Gimana? Setuju apa enggak? Nah, saya enggak mau kalau Anda nanti enggak adil kepada saya. Enggak adil dalam masalah nafkah, enggak adil dalam masalah memberikan giliran, menginap. Jadi itu saja syarat saya, Mas. Harus adil. Ya sudah, Dik. Nah, saya siap. Nah, untuk kamu apa sih yang enggak? Nah, misalnya seperti ya, saya siap berbuat adil. Nah, saya akan berusaha berbuat adil seadil-adilnya. Akhirnya apa? Boleh apa enggak ini syarat semacam ini? Boleh dan wajib diindahkan ya. Boleh dan wajib diindahkan. Nah, boleh dan wajib diindahkan karena ini sesuai dengan syariat ya. Sesuai dengan syariat dan sesuai dengan akad, sesuai dengan yakni tujuan dari akad pernikahan itu, muasyarah bil ma'ruf. Nah, apalagi ayol ikhwah, orang menjual misalnya, menjual suatu barang itu kalau digunakan untuk kebaikan bisa, kalau digunakan untuk kejelekan juga bisa. Nah, ya, penjual ini khawatir kalau ada orang yang membelinya untuk keburukan. Nah, maka dia mempersyaratkan, kalau Anda mau beli barang saya ini boleh, tapi dengan syarat ini gunakan untuk yang baik-baik saja, jangan disalahgunakan. Nah, ya saya siap, saya akan menggunakan barang ini sesuai dengan kebaikan saja. Nah, ini juga boleh ya ikhwah, ini sesuai dengan tujuan syariat. Ini disepakati oleh para ulama, yakni contoh-contoh akad yang semacam itu disepakati bahwasanya itu boleh, dan itu kalau boleh berarti ya yajibu mura'atuhu, yalzam mura'atuhu, harus diperhatikan, harus diindahkan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, maka yakni wahai orang-orang yang beriman, yakni tepatilah akad-akad itu, janji-janji itu, syarat-syarat itu. Baik, yang kedua ya ikhwah, disepakati bahwasanya itu tidak boleh diterapkan karena jelas-jelas bertentangan dengan syariat, jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Itu adalah sebuah akad yang munafiyah, syurutun, syarat-syarat yang munafiyah limaksudil aqdi au maksudis syara', syarat-syarat yang bertentangan dengan tujuan akad atau tujuan syariat. Asyurut al-munafiyah limaksudil aqdi wa au maksudi asyara'. Ini jelas tidak boleh diindahkan. Nah, apa contohnya ayol ikhwah? Contoh yang tidak boleh diindahkan misalnya pedagang menjual dagangannya, apalah misalnya durian, misalnya pedagang durian, ada yang beli, terus dia memasang syarat, ya saya akan jual kepada kamu, tapi dengan syarat jangan dimakan. Nah, jangan dimakan. Nah, terus untuk apa kalau dimakan? Ya buat bau ruangan aja, untuk yakni pengharum ruangan saja. Nah, jangan dimakan. Baik, ini bertentangan dengan akad aja, bertentangan dengan tujuan akad. Nah, bahwasanya akad itu adalah tujuan akad jual beli itu adalah untuk tamlik, untuk memiliki. Kalau sudah memiliki maka dia boleh ya tasarruf, ya boleh bertasarruf apa saja, asalkan itu adalah tasarruf yang halal, dan ini adalah makanan yang halal. Atau orang membeli kitab misalnya, pedagangnya mempersyaratkan, saya jual kitab ini tapi dengan syarat
jangan kamu baca. Nah, kitab nggak boleh dibaca. Tujuan ya ini kitab itu dijual belikan ya untuk dibaca. Ini seorang wanita misalnya mempersyaratkan, Mas, saya mau nikah dengan Anda, tapi dengan syarat saya nggak mau digauli. Nah, saya nggak mau hamil. Saya nggak mau terjadi hubungan suami istri antara kita. Ya sekedar status saja nggak apa-apa. Status supaya Anda itu terlihat di depan teman-teman Anda bahwasanya Anda adalah seorang yang sudah nggak jomblo lagi. Nah, sekedar status saja. Nah, tapi kalau saya menjalin hubungan suami istri dengan Anda, saya nggak mau. Nah, ini persyaratan-persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad ya, bertentangan dengan tujuan akad nikah itu. Nah, misal lagi Ikhwan, apalagi Ikhwan, orang yang mewakafkan, orang yang berwakaf. Nah, saya wakafkan ini barang ini atau tanah ini, tapi dengan syarat nanti kalau saya membutuhkan akan saya jual. Nah, baik, dengan syarat nanti kalau saya membutuhkan akan saya jual. Nah, ini bertentangan dengan tujuan dari wakaf itu sendiri ayol ikhwah. Karena wakaf itu la yubak wala yuhab wala yurath, tidak dijual, tidak diwariskan, tidak diberikan. Baik, ini adalah siapa lagi memberikan contoh ya kan? Siapa lagi memberikan contoh akad-akad yang jelas bertentangan dengan syariat ya. Hutang piutang misalnya, Anda boleh utang kepada saya, tapi dengan syarat nanti mengembalikannya lebihkan 10%. Anda sekarang mau pinjam berapa? 10 juta. Berarti nanti lebihkan berapa? 1 juta. Nanti baliknya 11 juta. Syaratnya seperti itu. Enggak boleh ya ikhwan. Karena ini apa? Jelas-jelas apa? Riba. Ya, ini adalah riba. Dan seterusnya. Ini adalah kesepakatan ayul ikhwah. Kesepakatan yang disepakati oleh para ulama, persyaratan-persyaratan yang disepakati oleh para ulama bahwasanya itu adalah tidak boleh diterapkan, tidak boleh diperhatikan, tidak diindahkan karena bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan maksud akad tersebut. Nah, sekarang yang diperselisihkan ayol ikhwah, persyaratan-persyaratan yang diperselisihkan, apakah itu termasuk yang diindahkan, wajib diindahkan atau tidak boleh diindahkan, yaitu ma lam ya'murhu asy-syari' wala yanha anhu. Nah, wa fi ishtiratihi maslahatun lil aqidain. Ini sesuatu yang tidak diperintahkan oleh syariat, juga tidak dilarang. Diperintahkan tidak, dilarang juga tidak. Tapi dengan adanya persyaratan itu akan menyebabkan maslahat antara kedua belah pihak. Contohnya apa? Seorang wanita misalnya mempersyaratkan kepada calon suaminya, Mas, saya boleh Anda nikahi, tapi dengan syarat saya tidak mau dipoligami. Saya sudah pernah dipoligami dan saya sudah merasakan ketidaknyamanan dengan suami saya dulu. Saya tidak ingin itu terulang lagi. Saya nggak mau dipoligami. Siap apa enggak? Kalau siap, nggak apa-apa, ayo kita nikah. Kalau Anda nggak siap, sudah lebih baik sejak awal kita berpisah di sini. Sejak awal kita tidak usah lanjut ke jenjang pelaminan. Cari wanita yang lain saja. Saya nggak sama Anda, nggak apa-apa. Misalnya seperti itu. Kemudian
Yang kedua, misal yang kedua adalah seorang wanita mengajukan syarat kepada calon suaminya, "Mas, saya mau menikah dengan Anda. Saya mau menikah dengan Anda. Tapi dengan syarat saya tidak mau dibawa. Saya tidak mau dibawa ke kampung halaman Anda. Saya tidak mau dibawa ke kampung halaman Anda. Saya harus di Serowo. Saya lahir di Serowo, saya ingin meninggal di Serowo. Nah, saya ngurusi bapak saya, ngurusi ibu saya. Nah, apalagi kampung Anda itu adalah Papua. Nah, saya nggak siap hidup di Papua. Dah. Nah, kalau Anda mau nikah dengan saya, silahkan. Dengan syarat seperti itu. Kalau Anda tidak mau, ya sudah. Nah, saya tidak mau menikah dengan Anda." Nah, apalagi ya, ikhwan? Syarat apa lagi? Tapi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Persyaratan semacam itu diperselisihkan oleh para ulama. Itu masuk mana ya? Masuk mana itu? Nah, ini ada yang memasukkannya di persyaratan yang pertama, yaitu wajib diindahkan. Ada yang memasukkannya ke persyaratan jenis yang kedua, yaitu tidak boleh diindahkan karena melanggar syariat. Karena melanggar syariat. Karena ada unsur penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Nah, untuk contoh pertama tadi, poligami itu kan halal. Poligami itu adalah halal. Lah, si istri tadi, calon istri tadi membuat persyaratan apa? Saya mau menikah tapi dengan syarat saya tidak mau di poligami. Saya tidak mau dipoligami. Nah, ini kata sebagian ulama, ini berarti mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal, berarti nggak boleh. Nah, jelas ya alasan para ulama kenapa tidak membolehkan. Nah, karena apa? Di situ ada unsur pengharaman yang halal. Wong poligami itu halal, kok istri tadi mempersyaratkan nggak mau dipoligami, ya, nggak mau dipoligami. Nah, baik, seperti itu ayolah ikhwah. Yang kedua tadi juga begitu ya ikhwan. Yang kedua tadi, yakni si suami itu mau apa? Mau membawa istri kemana saja di bumi Allah, itu halal. Mau di Papua, mau di Sulawesi, mau di Jakarta, mau di Kalimantan, ya boleh saja. Kenapa istri mengharamkan sesuatu yang halal? Nah, jadi pada asalnya itu adalah boleh, kemudian istri memasang persyaratan yang intinya adalah tidak membolehkan. Intinya adalah tidak membolehkan, maka para ulama mengatakan ini adalah syarat batil. Syarat batil. Sementara sebagian yang lain mengatakan ini adalah syarat yang wajib diindahkan. Syarat yang wajib diindahkan. Dan mereka membantah ya ikhwan. Mereka membantah kalau ini dikatakan sebagai penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, mereka membantah. Nah, mereka katakan, siapa yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal? Siapa? Enggak ada. Tidak ada pengharaman yang halal. Tidak ada pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram. Poligami ya tetap halal. Poligami tetap halal. Nah, istri tadi tidak mengharamkan poligami. Silahkan kalau suami mau poligami silahkan, tapi akad kita batal. Jelas ya ikhwan? Jadi konsekuensi dari akad, konsekuensi dari persyaratan tadi itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ya ikhwah, tapi menyudahi akad. Alasan mereka seperti itu. Jadi boleh, yakni menurut pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Ahmad ya. Pendapat yang pertama ini pendapat jumhurul ulama. Pendapat yang pertama ini pendapat jumhurul ulama, pendapat yang kedua ini pendapat Imam Ahmad. Yakni alasan Imam Ahmad yang mengatakan itu adalah kita tidak mengharamkan yang halal,
Jadi contoh wanita tadi itu meminta supaya suaminya, calon suaminya tidak poligami, itu tidak mengharamkan poligami. Ya silakan kalau mau poligami, tapi berarti kita pisah. Nah, paham ya ikhwah? Jadi konsekuensi dari persyaratan itu kalau dilanggar akad buyar. Konsekuensi dari persyaratan tadi kalau syaratnya dilanggar akadnya buyar. Yani tidak haram poligaminya, yani wanita tadi tidak mengharamkan poligami. Silahkan mas, kalau mau poligami silahkan, tapi akad kita buyar. Nah, kamu melanggar, akad kita buyar. Jelas ya? Terus yang kedua tadi juga begitu, ayo lehwah. Yang kedua tadi juga begitu. Silahkan mas, kalau kamu mau yakni punya inisiatif untuk membawa istrimu ke kampung halamanmu, ya itu boleh-boleh saja, saya tidak mengharamkan itu, boleh-boleh saja, tapi saya lebih baik akad kita dibuyarkan, saya nggak mau tinggal di Papua. Nah, saya tinggal di Papua nggak mau, ya saya tidak mengharamkan itu, boleh saja. Kalau selain istri anda, kalau seandainya istri anda itu bukan saya, silahkan bawa, saya tidak mengharamkan itu, tapi khusus saya nggak bisa, saya nggak bisa. Nah, wallahu a'lam. Jadi sekali lagi itu tidak mengharamkan yang halal, tapi apa? Yakni membuat kesepakatan bahwasanya manakala persyaratan tadi dilanggar, maka akad boleh buyar, akad dibuyarkan. Mana pendapat yang roji? Wallahu a'lam bishawab. Ayol ikhwah, saya cenderung kepada pendapat yang kedua. Dengan segala hormat kepada semua para ulama, saya cenderung kepada pendapat yang kedua. Alasannya adalah kalau seandainya ini tidak dibolehkan, nah berarti yang dibolehkan itu yang apa? Kalau pemasangan syarat-syarat yang semacam ini tadi itu tidak dibolehkan, tidak diperhatikan, tidak diindahkan persyaratan-persyaratan itu, berarti yang diindahkan persyaratan yang masuk itu apa? Yang masuk dalam kategori syariat itu apa? Penerapan al-muslimun ala syurutihim itu mana? Kalau yang semacam ini aja nggak boleh, berarti al-muslimun ala syurutihim itu mana? Nah, kalau yang dimaksud adalah mas pergauli saya dengan baik, kalau memang syarat hanya yang semacam itu saja yang diperkenankan, itu nggak usah disyaratkan, kan sudah memang harus begitu. Fahim tuh ya ikhwah? Kalau ini nggak dibolehkan ya ikhwan, berarti yang dibolehkan itu cuma yang tadi aja, yang disepakati tadi. Contohnya apa tadi yang disepakati? Disepakati wajib diindahkan adalah contoh, mas pergauli saya dengan baik, mas boleh poligami tapi jangan zalim kepada semua istrimu, harus adil. Nah kalau memang ini ya ikhwan, itu kan memang nggak usah dipersyaratkan, kan sudah harus ya ikhwan. Ya, berarti nggak ada sesuatu yang baru. Nah, kayak nggak ada persyaratan apa-apa. Sekali lagi, kalau memang yang diperbolehkan itu hanya persyaratan yang itu saja, yang mencocoki akad, mas pergauli saya dengan baik, mas berbuat adillah terhadap semua istrimu, jangan zalim, itu nggak usah dipersyaratkan pun itu sudah wajib dilakukan oleh suami, ayol ikhwah. Nah, itu alasan yang pertama. Ya, alasan pertama adalah yakni sekali lagi, kalau syarat yang semacam ini tidak dibolehkan, yang dibolehkan hanya yang sesuai dengan akad, nah maka kita katakan berarti nggak ada syarat, seolah-olah nggak ada hukum persyaratan, karena yang semacam itu tadi itu nggak usah dipersyaratkan, memang sudah harus dilakukan. Alasan yang kedua ayol ikhwah, yaitu sebuah hadis juga, yakni inna ahaqqas syurut antufu bihi mastahlaltum bihil furuj, yaitu syarat yang wajib, yang paling wajib kalian tepati adalah syarat-syarat yang dengannya kalian menghalalkan farj. Yani menghalalkan apa? Yani syarat-syarat yang paling wajib untuk dipenuhi adalah syarat-syarat yang dengannya kalian menghalalkan, yakni farj. Wallahu alam. Ini atas dasar ini maka boleh seorang wanita mengajukan kepada calon suaminya. Kalau memang dia memang nggak siap untuk dipoligami misalnya, dia boleh mengajukan kepada suaminya, mas saya nggak bisa atau nggak siap dipoligami. Nah,
Boleh juga dia mengajukan kepada suaminya, Mas, saya tidak boleh, tidak bisa tinggal selain di kampung halaman saya ini. Boleh seperti itu oleh ikhwah. Ini pahami dengan baik, khususnya kaum wanita ya, dan kaum laki-laki juga. Nah, masalahnya ini kalau nggak didudukkan dengan seksama, dengan cermat, ayolah ikhwah, ini nanti akan bisa menimbulkan cekcok. Ya bayangkan saja seandainya si laki-laki dan si perempuan tadi itu berbeda madhab. Yang laki-laki yang bermadhab jumhur, yang perempuan bermadhab Imam Ahmad misalnya. Nah, menurut si perempuan tadi itu adalah persyaratan yang wajib diindahkan. Ya, menurut si suami itu adalah persyaratan yang batil, nggak wajib diindahkan. Nggak ketemu nanti, nggak ketemu ya. Nah, jadi mentah lagi, yani wanita itu mengajukan syarat seperti itu berhubung, yakni apa namanya, calon suaminya itu bermadhab beda, berhubung calon suaminya itu, yakni memiliki madhab yang beda, yaitu menganggap bahwasanya persyaratan itu adalah tidak berfungsi, persyaratan itu adalah persyaratan yang batil. Nah, akhirnya ya mentah lagi ya Iwan. Persyaratan itu akhirnya mentah. Dia mempersyaratkan kayak tidak mempersyaratkan apa-apa, tetap dilanggar juga oleh suaminya. Maka sebelum mengadakan apa? Pernikahan, ayol ikhwah, mengadakan pernikahan itu, kalau memang Anda memiliki unek-unek di dalam hati yang memang Anda ingin memasang, yakni sebuah persyaratan, yakni pasanglah persyaratan dan dudukkan sekaligus. Ini ikut madhabnya siapa? Dudukkan sekaligus. Nah, saya pengen mengajukan syarat ini, Mas. Nah, dan saya pengen, yakni kesepakatan yang kita buat ini dibangun di atas madhab Imam Ahmad misalnya. Jadi ini harus diindahkan, harus diindahkan. Nah, jadi membuat nota kesepakatan tentang persyaratan dan sekaligus nota, yakni kesepakatan tentang madhab siapa yang dipilih. Nah, dalam persyaratan ini. Baik. Siapa yang bisa memberikan contoh lain lagi, ayol ikhwah? Mungkin terjadi ya ikhwan, antum barangkali menikah, ayol ikhwah, menikah dengan seorang akhwat yang masih belajar di sini misalnya. Dia mengajukan persyaratan, Mas, saya mau nikah tapi dengan syarat saya dikasih kesempatan untuk lulus dari Ma'had Ali misalnya, sampai pengabdian selesai. Nah, biasanya seperti itu ya, biasanya yakni terjadi hal-hal yang semacam itu. Nah, maka ini harus diperhatikan, baik pihak akhwat, pihak orang tua barangkali, nah, dan pihak ikhwan juga, pihak akhwat maupun pihak ikhwan harus memperhatikan ini dan harus diperjelas. Jangan sampai nanti ada cekcok di tengah-tengah perjalanan Anda. Ini kalau memang istri Anda mengajukan persyaratan apa, Mas, saya mau Anda nikahi tapi dengan syarat saya jangan diputus sekolah saya pengen lulus sampai Ma'had Ali, sampai pengabdian. Maka saya menyarankan kepada antum, jika memang ada pemasangan syarat, ya, penentuan syarat yang semacam itu harus diindahkan ya. Hendaknya antum harus mengindahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ternyata akhwat tadi ya ikhwan nggak lulus gimana? Nggak naik kelas. Nah, ya memang bunyi persyaratannya seperti itu. Bunyi persyaratannya dia diberi kesempatan untuk sampai lulus. Nah, kalau memang dia nggak lulus, nggak naik kelas, lagi-lagi nggak naik kelas lagi, ya sudah, antum harus sabar. Nah, ya risiko menikahi yakni seorang wanita yang masih belajar ya seperti itu. Bisa jadi itu ada hubungannya dengan antum. Dia nggak lulus itu ada hubungannya dengan antum juga. Dia dulu ketika belum menikah naik kelas terus, sekarang setelah menikah dengan antum sering nggak naik kelas. Ya harus ditanggung bersama-sama. Hidup suami istri harus memang seperti itu ya,
hidup rumah tangga harus memang saling memahami seperti itu. Kecuali jika si pemilik syarat itu ya tanazul dari syarat yang pernah dia ajukan. Ya sudah mas, ya mohon maaf kasihan sampean kalau menunggu saya sampai lulus, ternyata saya berkali-kali nggak lulus, berkali-kali nggak naik kelas. Sampai kapan ini mas? Nah ya sudahlah, nggak apa-apalah. Nah yakni putus sekolah nggak apa-apa. Nah yang penting saya tetap bersama sampean. Lebih baik saya tetap bersama sampean daripada yakni saya berpisah yakni dengan sampean tapi mendapatkan ijazah Mahat Ali misalnya. Nggak dapat ijazah Mahat Ali nggak apa-apa. Nah yang penting dapat sampean. Misalnya seperti itu. Bagaimana kalau persyaratan sebuah lembaga? Sebuah lembaga misalnya mempersyaratkan tidak boleh berjualan. Tidak boleh berjualan. Boleh apa enggak ya Pak? Ini termasuk syarat mana ya? Jualan boleh apa enggak? Jualan boleh apa enggak? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini dulu juga pernah rame ya, di sekolah saya dulu, di ma'had saya dulu. Nah, jadi sebagian santri itu, sebagian teman-teman kita itu yakni tidak mengindahkan persyaratan ini. Nah, kan jual beli kan boleh. Nah, jual beli kan boleh. Nah, ini persyaratan yang batil katanya. Nah, wong Allah itu menghalalkan jual beli, kok ini kok diharamkan? Nah, kok ini kok diharamkan? Nah, akhirnya mereka melanggar persyaratan itu, mereka tetap yakni melakukan jual beli di lembaga pendidikan itu tadi. Nah, jadi di lembaga pendidikan itu memang dibuat aturan semacam itu, dibuat peraturan semacam itu, tidak boleh jualan, tidak boleh jualan di kelas. Nah, tidak boleh jualan di komplek area yakni lembaga pendidikan tersebut. Nah, ini masuk mana ya ikhwah? Masuk persyaratan yang mana? Yang pertama disepakati harus diindahkan, atau yang kedua disepakati tidak diindahkan, atau yang ketiga diperselisihkan diindahkan atau tidaknya? Ya masuk ketiga, diperselisihkan diindahkan atau tidak. Dan yang rojih ya seperti apa yang kita rojihkan insyaallah. Nah, jadi jual beli tidak dilarang, jual beli tetap halal, jual beli tidak haram, tidak ada yang mengharamkan jual beli. Nah, hanya saja jangan jual beli di sini. Nah, kalau mau jual beli di sini ya sudah, akad kita buyar. Nah, kesepakatan dilanggar, akad buyar. Paham ya? Nah, nggak ada larangan jual beli. Silahkan kalau mau jual beli silahkan, tapi jangan di lembaga ini. Nah, kalau ini dilanggar, nah Anda tetap nekat jual beli Anda halal, tapi akad kita buyar. Selesai sampai di sini. Nah, kecuali kalau memang yang memasang syarat itu tanazul ya kan, tanazul. Nah, apa namanya? Memberikan toleransi, memberikan kelonggaran. Ya sudah nggak apa-apa. Nah, tapi untuk tahun ini saja ya, tahun depan jangan jualan lagi, misalnya seperti itu. Berarti itu kelonggaran atau tasamuh dari dia. Baik, ayo ikhwah, yang berikutnya adalah qaidah al-yamin ala niyatil mustahlif. Al-yaminu ala niyati al-mustahlif. Dan hadisnya yaitu hadis yang ke-9, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal yaminuka ala ma yusaddiquka alaihi wa fi riwayatin bihi sahibuka.
yaminuka ala ma yusaddiquka alaihi sahibuka, atau yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuka. Sumpahmu itu adalah sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh temanmu, yaitu maksudnya oleh lawan interaksi Anda. Sumpahmu itu sesuai dengan apa yang dipahami, apa yang diyakini oleh temanmu, oleh orang yang kamu sumpahi. Baik, jadi berdasarkan hadis ini ayol ikhwah, nanti kita terangkan hadis ini, yakni sekaligus menerangkan kaidah ini ya ikhwan. Yakni jadi pertama kali kita jelaskan dulu apa itu makna al-yamin ayol ikhwah. Apa itu makna al-yamin ayol ikhwah? Al-yamin maknanya, al-yamin kan tangan kanan ya kan. Al-yaminu huwa tangan kananu. Nah, yamin adalah tangan kanan ayol ikhwah. Dan yang dimaksud di sini itu adalah sumpah. Yang dimaksud di sini itu adalah al-halif. Al-yamin huwal halif. Sumpah. Kenapa al-halif dinamakan yamin? Yani karena orang-orang Arab terdahulu ayat lewat kalau bersumpah itu mereka bersalaman, yakni saling menjabat tangan temannya, yang dijabat kiri apa kanan? Ada nggak salaman dengan tangan kiri? Dengan tangan kanan ya. Nah, jadi yamin secara bahasa maknanya adalah al-halif. Nah, al-yamin huwa al-halif, wal halif huwa al-yamin. Nah, sekarang halif itu sendiri apa? Sumpah itu apa ya? Sumpah itu sendiri apa ayol ikhwah? Sumpah itu adalah qasam. Nah, al-yamin itu adalah halif. Al-halif maknanya adalah al-qasam. Qasam itu apa? Al-yamin. Yamin. Yamin adalah al-halif. Nah, maknanya adalah ayol ikhwah tauqidu syai'i al-mahlufi alaihi bi dzikrismillahi au sifatin min sifatihi. Ini sebenarnya takrif ini agak muter lagi ya ikhwan. Nah, halif adalah tauqidu syai' al-mahluf alaihi bi dzikrismillahi au sifatin min sifatihi, yaitu menekankan sesuatu yang disumpahi dengan menyebut nama Allah atau salah satu di antara sifatnya. Mutar apa enggak ini? Takrif ini. Apa itu halif? Halif itu adalah tauqidus syai' al-mahluf alaihi. Ya, mahluf alaihi itu apa? Nah, ini sebenarnya perlu ada koreksi ya, Bun. Nah, koreksi yakni takrif yang tepat. Nah, itu walaupun ini saya baca ya, Bun, ya. Ya, ini adalah bahasa, yakni bahasa kitab ya kawan. Sebagian kitab memang menyebutkan masih seperti itu. Nah, sebagian kitab masih menyebutkan takrif daur, muter. Jadi antum mentakrif yakni suatu kata, di dalam takrifnya itu antum menggunakan akar kata dari sesuatu yang akan antum definisikan. Itu sebenarnya tidak boleh. Misalnya, apa itu al-hajj? Al-hajju huwa ada'u al-manasik minat tawafi was-sa'i wal wuqufi bi Arafah wasairu manasikil haji. Nah, haji adalah melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan amalan-amalan haji yang lainnya. Nah, iya, haji itu apa? Haji itu adalah tawaf, sa'i, wukuf dan melaksanakan amalan-amalan haji yang lainnya. Saya tanya lagi, lah haji itu apa? Haji adalah, lah itu namanya takrif daur muter ya. Jadi antum mendefinisikan sesuatu dengan memakai istilah di sesuatu yang didefinisikan lagi. Wong antum mendefinisikan itu karena sesuatu itu belum jelas ya kawan. Kok antum memakainya kan membuat orang itu bertanya lagi. Puasa juga begitu. Apa definisi puasa?
puasa adalah al-imsak. Nah, al-imsak anit ta'ami, anil akli, wasyurbi, wal jima'i, wasairi mufattiratis siyam. Yani puasa adalah menahan diri dari makan, dari minum, dari jima, dan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Lah ya, puasa itu apa? Puasa adalah menahan diri dari makan, dari minum, yakni dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Loh, balik lagi, puasa didefinisikan dengan kata yang menggunakan kalimat puasa lagi. Nah, yang benar bagaimana ya, Ikhwan? Yang benar apa? Ya nggak usah pakai itu. Nah, kalau ini ayol ikhwah, ini halif adalah tauqidu asy-syai' al-mahluf alaihi bi dzikrismillahi au sifatin min sifatihi, maka ini bisa diluruskan oleh ikhwah. Tauqidu syai' gitu aja. Taqidu syai' bi dzikrismillahi au sifatin min sifatihi. Yaitu menekankan sesuatu. Menekankan sesuatu dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya. Menekankan sesuatu, tidak perlu ditambahi apa? Menekankan sesuatu yang disumpahi. Karena antum mau menjelaskan sumpah, kurang tepat kalau antum memakai kalimat sumpah lagi dalam definisinya. Tauqidu syai' al-mahluf, tauqidu syai' bi dzikrismillahi au sifatin min sifatihi. Bagaimana maksudnya, Ikhwan? Tauqidu syai' bi dzikrismillahi au sifatin min sifati, bagaimana maksudnya? Ya, kadang orang itu berkata sekedar mengucapkan perkataan itu aja kurang kuat. Kamu mencuri? Enggak, saya enggak mencuri. Nah, itu kurang kuat ya. Beda sama kamu mencuri? Demi Allah, saya enggak mencuri. Nah, itu berarti perkataannya lebih kuat. Nah, dengan menggunakan nama Allah, ucapan yang tadinya itu biasa-biasa saja akan menjadi kuat. Itulah halif, itulah yamin, itulah halif, itulah yamin. Nah, yamin, nah di kaidah ini adalah sesuai dengan niatnya al-mustahlif. Sumpah itu sesuai dengan niatnya orang yang meminta bersumpah. Nah, ada kalanya kita itu memang bersumpah itu dengan dorongan diri kita sendiri, dan ada kalanya kita itu bersumpah karena disuruh orang untuk bersumpah. Nah, sebenarnya ayol ikhwah, sumpah itu berdasarkan niat kita sendiri yang bersumpah. Itu kalau dorongan dari kita sendiri. Ya, sumpah itu sesuai dengan niat yang bersumpah. Jadi kalau ada hal-hal yang bertentangan antara niat dan ucapan, itu yang dipakai niatnya. Contohnya ada Ahmad, ada Ahmad ngomong sama B, Budi misalnya. Ini nggak nyambung, susah ngomong. Nah, kalau diajak ngomong itu, ya ini Budi ini misalnya kalau diajak ngomong misalnya nggak pernah nyambung. Nah, nggak pernah sepakat gitu loh. Omongannya itu selalu bertentangan terus, nggak bisa sepakat. Akhirnya si Ahmad jengkel, si Ahmad itu kesel. Nah, karena nggak bisa ngomong dengan baik dengan si Budi, akhirnya dia bersumpah. Demi Allah, saya tidak ngomong sama Budi selama-lamanya. Ucapannya seperti itu, tapi niat dalam hati adalah, demi Allah, saya tidak akan ngomong dengan Budi selama wataknya masih begitu. Niatnya begitu. Jadi ada batas waktunya sebenarnya. Dalam niat hati dia itu ada batas waktunya. Demi Allah, saya tidak ngomong dengan Budi selama model bicaranya masih seperti itu, cara pikirnya masih seperti itu. Berarti nanti kalau cara pikir dia, cara ngomong dia sudah berubah, dia akan ngomong sama Budi. Nah, tapi mungkin saking jengkelnya, terbawa emosi, tidak terkendali omongannya itu, terucaplah kata-kata apa? Demi Allah, saya nggak ngomong sama Budi selama-lamanya. Ada perbedaan antara ucapan dan niat.
Nah, niatnya itu terbatas, tapi ucapan dia itu enggak terbatas. Maka yang dipakai adalah niat dia. Yang dipakai adalah niat dia. Nah, jadi al-halifu ala niyati al-halif. Jadi orang sumpah itu sesuai dengan niatnya orang yang bersumpah itu. Sumpah itu sesuai dengan niat dari orang yang bersumpah itu. Illa indad da'awa, kecuali kalau dalam kasus apa? Peradilan ya. Jadi kadang orang itu bersumpah diminta untuk bersumpah. Nah, orang yang meminta untuk bersumpah itu namanya mustahlif. Nah, itu yang dipakai adalah niatnya mustahlif. Yang dijadikan acuan itu bukan niatnya orang yang bersumpah, tapi yang nyuruh bersumpah. Bagaimana gambarannya ya ikhwah? Atau sebelum kita membicarakan gambarannya adalah ada apa kira-kira di sini ya ikhwah? Kenapa kok tiba-tiba berubah ya nih? Tadinya apa? Sumpah itu berdasarkan niatnya orang yang bersumpah. Sekarang untuk masalah peradilan yang dijadikan sebagai acuan itu adalah niat orang yang meminta bersumpah. Ada apa di situ ayo ikhwah? Kira-kira ada hikmah apa? Atau ada tujuan apa di situ? Ya. Ada tujuan apa ya ikhwah? Untuk menutup celah niatan-niatan yang munculnya, niatan-niatan yang jelek, niatan-niatan untuk yakni mengelabuhi orang lain. Kan bisa jadi orang itu bersumpah dengan mengucapkan kalimat-kalimat tauriyah, mengucapkan kata-kata yakni zahirnya adalah A, makna ucapan itu yang nampak adalah A, padahal yang dia inginkan adalah B. Nah, nanti kalau seandainya niat itu masih pakai kalau sumpah itu masih pakai niatnya orang yang bersumpah, nah maka nanti orang yang bersumpah itu bisa menyembunyikan kata-kata di dalam hatinya, kata-kata ini di dalam hatinya, dia bisa bertauriah nanti. Apa ya contohnya? Ada orang yang dituduh mencuri. Nah, yang sedang dibahas itu adalah HP ya. Yang sedang dibahas itu adalah HP. Jadi yang dibahas di peradilan itu adalah masalah kasus pencurian HP. Kemudian si A dituduh bahwasanya dia adalah pencuri HP-nya. Terus dia mengingkari. Nah, aslinya dia itu adalah memang mencuri. Aslinya si A ini, anggaplah misalnya si A ini mencuri. Dia dituduh mencuri. Tuduhan itu benar berarti ya. Nah, tapi dia mengingkari. Dia tidak ngaku. Nah, kemudian hakim menyuruh dia untuk bersumpah. Jika memang kamu tidak mencuri HP itu, nah, jika memang kamu tidak mencuri HP itu, maka bersumpahlah kamu. Jika memang kamu orang yang jujur, orang yang baik, kamu tidak mencuri, maka bersumpahlah kamu. Nah, maka bersumpahlah kamu. Baik, akhirnya dia pun berani bersumpah ya kan. Tapi dia menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Yang dibahas itu adalah HP ini ya kan. HP ini yang dibahas, pencurian, kasus pencurian HP ini. Nah, kebetulan dia di kantongnya juga sedang ngantongi HP. Nah, kemudian dia masukkan tangannya ke kantong tersebut sambil menunjuk, ya, jari telunjuknya menunjuk ke HP yang sedang dikantonginya itu. Nah, dan dia bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri HP itu. HP yang di kantongnya, bukan HP ini.
Padahal yang dibahas ini ya ikhwan. Bersumpahlah, kata hakim, bersumpahlah kamu tidak mencuri HP ini. Nah, baik, demi Allah saya tidak mencuri HP itu, sambil nunjuk HP yang ada di kantongnya. Dan memang HP yang ada di kantongnya itu dia tidak mencurinya ya ikhwan. Yang dia curi ini, dia bersumpahnya sumpah HP yang lain. Nah, kalau seandainya yang dipakai itu adalah niat orang yang bersumpah, orang itu berarti nggak melanggar sumpah ya kan? Dia nggak melanggar sumpah, wong memang dia itu bersumpah untuk masalah HP yang di kantongnya. Memang dia nggak mencuri HP yang di kantongnya, yang dicuri kan HP yang ini ya. Tapi yang dimaksud oleh hakim itu adalah HP yang ini. Nah, maka yang dianggap ayyuhal ikhwah itu adalah apa yang dipahami oleh hakim. Yang dijadikan patokan itu adalah yang dipahami oleh hakim. Ini kalau orang tadi mengatakan demi Allah saya tidak mencuri HP itu maksudnya apa ya Hun? Yang dipahami oleh hakim apa? Ya HP ini, bukan HP yang ada di kantongnya. Nah, ini karena yang dipahami oleh hakim itu adalah HP ini. Nah, sementara yang dimaksud oleh orang yang bersumpah adalah HP lain lagi yang ada di kantongnya. Nah, maka yang dipakai adalah yang dipahami oleh hakim, berarti orang tadi tergolong bersumpah palsu, yamin gomus. Nah, sumpah dia itu tergolong sumpah palsu ya. Nah, karena yaminuka ala ma yusaddiquka alaihi sahibuk, sumpahmu itu berdasarkan apa yang dipahami oleh lawan kamu. Nah, yang kamu sumpahi, kamu bersumpah kepada hakim, hakim memahami kamu bersumpah tidak mencuri HP ini, berarti itulah maksud sumpah kamu itu adalah seperti itu, persis seperti apa yang dipahami oleh hakim, bukan seperti kamu tafsirkan sendiri. Jadi nggak bisa bertauriah kalau begitu ya, tidak bisa bertauriah. Apa tauriah? Yang santri dari luar, peserta daurah luar, tahu tauriah apa enggak? Tauriah itu orang mengucapkan suatu kata ya yang punya dua makna. Makna yang pertama makna yang jauh, makna yang kedua makna yang dekat. Makna yang pertama makna yang jauh, makna yang kedua makna yang dekat. Nah, yang dipahami oleh orang yang makna dekat, tapi yang dia maksud itu makna jauh. Nah, yang dipahami orang itu adalah makna dekat. Yang dia maksud dalam hati dia itu adalah makna lain lagi, makna yang jauh, yang tidak dipahami oleh orang. Itu namanya tauriah. Ya mirip-mirip kayak bohong, mirip bohong. Nah, contohnya misalnya ada orang yang mencari buronan, ada polisi yang mencari buronan. Nah, buronan itu masuk ke rumah antum. Nah, ke rumah antum, bersembunyi di rumah antum. Kemudian polisi mencium, polisi itu mencium gerak-gerik buronan ini, akhirnya datang ke rumah antum. Mohon maaf, kami akan menggeledah rumah Anda. Di sini ada buronan. Nah, setelah digeledah nggak ketemu ya. Nah, karena saking pandainya buronan tadi untuk bersembunyi sehingga polisi tidak bisa menemukan dia. Nah, terus pemilik rumah diancam, Pak, kamu sembunyikan ya buronan itu? Enggak Pak. Nah, ada nggak di sini buronannya? Nggak ada. Ada nggak di sini? Nggak ada. Jujur, nggak bohong? Iya, saya jujur, saya nggak bohong. Nah, berani bersumpah bahwasanya buronan itu tidak ada di sini? Iya, demi Allah saya bersumpah buronan itu tidak ada di sini. Maksud dia di sini, di depan dia. Tapi yang dipahami polisi adalah di rumah itu. Nah, jadi dia mengucapkan kata-kata yang punya dua makna ya kan. Makna yang dekat, tidak ada di sini, itu maksudnya tidak ada di rumah. Yang dipahami polisi itu makna yang dekat ini, padahal yang dia maksud itu adalah tidak ada di depan saya. Demi Allah buronan yang Anda cari itu tidak ada di sini, di depan saya nggak ada kan, bener kan, nggak ada kan, nggak ada di sini. Nah,
Nah, paham ya ikhwah? Itu namanya tauriyah. Nah, itu ayol ikhwah, yakni orang bertauriyah di dalam peradilan, dia bersumpah terus menyembunyikan kata-kata di dalam sumpahnya itu nggak boleh. Nah, tetap yang dipakai itu adalah apa? Niat orang yang menyuruh bersumpah, bukan niat yang bersumpah. Niat orang yang menyuruh untuk bersumpah, bukan niatnya orang yang bersumpah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ayol ikhwah kita akhiri. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.